Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Halwan. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang diet. Nah, tentang diet. Kebetulan di 10 hari terakhir saya menjalani cutting dengan cara intermittent fasting. Jadi jendela makan yang saya pakai itu adalah kurang lebih 22 jam. Jadi saya makan mulai setengah 2 sampai setengah 4. Jadi makan yang pertama itu setengah 2, kemudian yang makan yang kedua itu setengah 4. Makan yang pertama itu whey protein. Saya blender dengan tempe, tempenya 100 gram, whey proteinnya 1 scoop. Saya kasih minyak zaitun 1 sendok. Kemudian sering saya campuri dengan pisang 100 gram. Itu biasanya pisang susu yang kecil-kecil itu 3. Saya cuci, saya blender sama kulitnya. Karena kulitnya saya pernah di video sebelumnya udah pernah membicarakan tentang manfaat kulit pisang. Jadi saya blender pisang sama kulitnya. Jadi 100 gram pisang plus kulitnya. Kemudian 100 gram tempe mentah, kemudian 1 scoop whey protein ya, 1 scoop whey protein 25 gram protein, 100 gram tempe kurang lebih ya 19 sampai 20 gram protein. Jadi dalam 1 kali minum jus itu saya minum 45 gram protein. Kemudian tak lupa makan buah. Biasanya saya suka belimbing besar 100 gram itu saya makan. Kemudian selanjutnya adalah jus sayuran yang biasanya sering saya posting, yaitu sop-sopan itu paket sop sekitar kalau konsumsi saya pribadi sih mungkin paket sop separuh ya, paket sop separuh, karena biasanya kalau paket sop 3.000 itu banyak sekali. Jadi kalau beli paket sop yang 3.000 itu dicampur dengan timun 1 yang besar, dicampur dengan tomat 4, itu bisa dipakai untuk 4 porsi itu. Saya biasanya sehari bisa minum 1 sampai 2 porsi. 1 porsi itu 1 gelas besar yang biasa dipakai minum whey protein. Jadi sekitar 500 ml ya, setengah liter itu dominan sayurnya, karena sayurnya ketika di blender itu kan lembut gitu, jadi air gitu. Nah itu terus kita minum. Nah kadang-kadang kalau ada tahu atau tempe goreng di meja makan ya saya cemili 1-2. Kemudian selang beberapa jam, 2 jam setelah itu saya makan protein. Jadi saya tidak makan nasi, jadi gantinya nasi adalah telur. Saya biasanya rata-rata mengkonsumsi 5 telur plus kuningnya ya. 5 telur plus kuningnya, terus lauknya biasanya daging ayam atau daging sapi 100 gram. Jadi telur 5 itu 30 gram protein, daging 100 gram itu 30 gram protein, berarti 60 gram protein. Berarti pertama tadi 45 gram protein, makan yang kedua itu 60 gram protein, berarti udah 105 gram protein. Saya dalam sehari mengkonsumsi hanya 1,5 gram per kilogram berat badan. Saya tidak banyak-banyak. Jadi konsumsi protein saya hanya 1,5 gram per kilogram berat badan. Ya. Ingat ngitungnya itu berat badan lean, jadi bukan berat badan plus lemaknya. Jadi lemaknya jangan dihitung. Jadi kalau kita kadar lemak katakanlah 10%, ya dikurangi 10%. Misalnya berat badan kita 70, lemaknya 10%, berarti lemaknya kan 7 kilo. Berarti berat badan lean kita itu 63 kilo. Berarti yang dihitung itu adalah 63 kilo. Kalau saya sekarang 71 kilo, kadar lemak kurang lebih dengan kondisi seperti ini 8%, 8-9%, berarti lean saya kira-kira sekitar ya 65 katakanlah, 65 kg, berarti kebutuhan protein saya 65 kali 1,5, berarti ya kurang lebih 100 sampai 105 ya. Jadi dalam 1 hari saya makan kurang lebih 105 gram protein ya. Hanya itu aja saya makan. Jadi cuman 2 kali, yang pertama dominan sayur, whey protein, tempe, terus yang kedua telur sama
daging. Kemudian kalau sayurnya masih, saya minum sayur lagi sekitar 250 sampai 500 ml. Jadi memang saya perbanyak sayurannya karena memang sayuran ini secara manfaat sudah terbukti. Jadi kita perbanyak makan sayuran dan buah dibatasi jangan terlalu banyak. Kemudian protein itu moderate, jadi nggak terlalu tinggi, kecuali kita latihan beban ya, kita latihan beban agar otot kita tetap bagus ya, kita harus protein tinggi, otomatis ya harus sesuai dengan kebutuhan. Tapi juga tidak banyak-banyak sekali sampai ada yang bilang 2 kali, 3 kali, 4 kali berat badan. Enggak, saya cukup 1,5 kali berat badan. Bahkan sebenarnya 1 kali berat badan pun sebenarnya sudah cukup. Beberapa ilmuwan, beberapa dokter di Amerika itu mengatakan bahwa tubuh kita itu pintar. Jadi protein yang hancur ketika kita latihan, kita aktivitas itu tidak dibuang begitu aja, tapi di repair lagi, diperbaiki lagi dan diolah menjadi protein yang baru lagi. Jadi itu tadi. Lemaknya ya saya ambil dari minyak zaitun, kadang ada kacang, kadang ada ya, ada gorengan juga ya. Cuman saya gorengan memakai minyak kelapa. Jadi kalau teman-teman mau sehat, gorengnya pakai minyak kelapa ya, minyak kelapa atau minyak zaitun. Tapi kalau minyak zaitun kan mahal. Kalau deep fry, jadi menggoreng yang dalam seperti kita masak KFC, goreng tempe, goreng tahu, pakai minyak kelapa, itu minyak yang sehat dan dianjurkan di diet keto ya. Jadi ini pola diet saya yang saya jalani untuk cutting dan lumayan progresnya hari per hari udah sangat bagus sekali. Jadi ini akan saya jalani kurang lebih ya 1-2 bulan 3 bulan ke depan ya. Targetnya kering dengan intermittent fasting. Semoga bermanfaat buat teman-teman informasinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bugar selalu.